Jemaat sekalian, sebelum kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala, kita memohon Allah Roh Kudus menolong kita untuk mengerti akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang memberikan kehidupan kepada kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau, baik kami yang boleh hadir di dalam ruang kebaktian ini, ataupun kami mengikuti ibadah ini secara online. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh merasakan hadirat Tuhan. Dimanapun Tuhan kami berada, entah ada di ruang ibadah ini, ataupun di tempat kami masing-masing, kiranya hadirat Tuhan sungguh-sungguh kami rasakan. Dan Tuhan, kami rindu Allah yang selalu berkarya di dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh kami rasakan dan kami lihat segala pekerjaan tangan-Mu. Karena itu Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, kami rindu Engkau boleh menolong kami. Bagaimana kami melihat karya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan umat-Mu. Kami memohon Allah Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Allah Roh Kudus membuka hati kami, menyiapkan kami menerima firman yang akan Engkau sampaikan, yang akan Engkau sabdakan kepada setiap kami. Kami mau tunduk di hadapan Tuhan, kami mau rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Dan setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Kristus. Baik Bapak Ibu,
yang mengikuti ibadah ini di ruang kebaktian ini, ataupun juga Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali berbakti kepada Tuhan. Memang sejak masa pandemi, ibadah-ibadah kita mungkin tidak seperti ibadah-ibadah sebelumnya. Kalau dulu Bapak Ibu ya bisa melihat senyum para pengkhotbah atau pelayan di atas mimbar. Saat ini tidak bisa karena tertutup masker. Saya pun tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu dengan jelas karena yang di gereja tertutup dengan masker, lebih-lebih yang di rumah saya tidak bisa melihatnya. Namun kita bersyukur setiap minggu Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh datang berbakti kepada Dia, baik secara onsite yang beberapa minggu ini sudah mulai kita lakukan, ataupun tetap mengikutinya secara online. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengawali khotbah saya dengan menceritakan kisah sepasang suami istri bernama Ralph Tan dan Alice Liu. Ralph Tan dan Alice Liu. Ralph Tan adalah seorang aktor Kristen dari Singapura. Sedangkan Alice Liu adalah seorang gadis Hong Kong yang mengasihi Tuhan. Sebelum mereka menikah, mereka saling berkenalan. Dan kemudian dalam proses itu Alice Liu mengatakan, mari kita berdoa bersama-sama memohon pimpinan Tuhan ya, atas hubungan kita. Dan kemudian melalui doa dan pergumulan, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada tanggal 28 Agustus 1993. Dan di dalam persiapan mereka untuk menikah, mereka berdua bersepakat dan berdoa agar pernikahan yang mereka lakukan itu boleh membawa kemuliaan bagi Allah. Setelah pesta dilakukan begitu meriah, keluarga dari berbagai tempat datang ya, dan mereka bersuka cita atas dua orang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan itu yang mengikat janji di hadapan Tuhan. Dan setelah pesta pernikahan itu, Ralph, sang suami, mengeluh bahwa dia merasa dirinya begitu lelah. Mereka mengira bahwa ini adalah akibat daripada banyaknya aktivitas mempersiapkan pernikahan. Sebagian kita mungkin yang sudah melewati masa-masa itu, kita tahu betapa melelahkannya baik secara fisik maupun secara emosional dalam persiapan-persiapan pesta pernikahan. Namun demikian, Alice mendapati bahwa di dalam masa-masa persiapan, kadang Ralph itu tidak mendengar dengan baik apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya. Maka Alice pun berkata, mari kita memeriksakan diri ke dokter. Maka mereka berdua pun pergi memeriksakan Ralph ke dokter. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika mereka menemui dokter dan dokter memeriksa, ternyata Ralph mengidap kanker. Dia mengidap kanker saluran hidung. Dan oleh karena kanker itu, dia harus menjalani pengobatan, dia harus diradiasi di sekitar hidungnya, dan dilakukan sekitar 37 kali. Bapak Ibu sekalian, jika kita atau Bapak Ibu sekalian ada di dalam posisi Ralph ataupun Alice, kira-kira apa yang menjadi reaksi Bapak Ibu sekalian? Baru saja kita melangsungkan pernikahan, kita berjanji di hadapan Tuhan, kita mau menjadi keluarga yang mempermuliakan Tuhan, namun Tuhan memberikan sakit yang bagi sebagian orang, ya, bagi kebanyakan kita itu adalah penyakit yang menakutkan. Adakah kita mulai bertanya-tanya, Tuhan, di manakah Engkau dalam situasi ini? Adakah kita mulai marah dan protes kepada Tuhan?
Bapak Ibu sekalian, di abad ke-19 ada seorang filosof Jerman bernama Friedrich Nietzsche. Dia berkata demikian, ya. God is tot dalam bahasa Jerman. God is dead. Allah sudah mati. Itulah yang Friedrich Nietzsche katakan. Apa yang Friedrich Nietzsche katakan ini sesungguhnya bukan berarti bahwa sungguh-sungguh Allah itu mati, ya. Dalam pengertian seperti kita pergi ke rumah duka melihat orang di dalam peti mati dan kemudian dia dikuburkan atau dikremasi. Pemahaman yang Friedrich Nietzsche katakan tentang Allah sudah mati, sesungguhnya dia mengatakan manusia sudah tidak memerlukan Allah lagi. Kita bisa hidup tanpa keberadaan Allah. Kita sungguh-sungguh tidak memerlukan Allah. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan, sesungguhnya kita bisa melakukannya sendiri. Dan kita juga tidak bisa merasakan andil Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita tidak berkata-kata seperti Friedrich Nietzsche bahwa Allah sudah mati. Kita mungkin tidak mengatakan bahwa kita tidak memerlukan Allah dalam ucapan kita. Namun seringkali di dalam perilaku kita, di dalam tindakan kita, kita menunjukkan bahwa kita tidak memerlukan Allah. Apalagi hampir 2 tahun ini kita memasuki masa pandemi COVID-19. Kita boleh melihat bagaimana pandemi ini mengubah tatanan kehidupan kita sehari-hari. Dulunya kita bebas pergi kemana-mana, ya. Bisa berkumpul dengan orang banyak. Kita pun mulai membatasi diri kita. Dulu kita bisa bernafas dengan lega tanpa harus tertutup oleh masker. Sekarang kemana-mana kita harus pakai masker, pakai hand sanitizer. Ya. Hand sanitizer dan masker menjadi perlengkapan sehari-hari yang harus kita bawa dan kita punyai. Dan Bapak Ibu sekalian, bukankah pandemi ini juga memberi dampak bagi kita? Apalagi di awal-awal pandemi, sebagian kita mungkin kehilangan pekerjaan kita. Secara perekonomian kita terganggu, ya. Yang dulu bisa cuan, ya, jadinya bocuan. Belum lagi di masa-masa kritis di sekitar bulan Juli, Agustus, ketika gelombang 2 terjadi. Begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang terjangkit penyakit ini, bahkan harus kehilangan nyawa mereka. Di awal-awal pandemi ada beberapa jemaat yang terkena COVID, namun mereka kalau tidak begitu dekat, mereka tidak akan menyampaikan kepada kami para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang ada di GKI Anugerah. Namun ketika gelombang 2, mau tidak mau, mereka harus menyampaikan itu karena mereka juga memerlukan pertolongan. Ada yang perlu obat, ada yang perlu suplai makanan, bahkan ada yang meninggal yang harus dilayani pemakamannya walaupun secara online. Dan Bapak Ibu sekalian, situasi berangsur-angsur mulai baik kembali. Kita boleh lihat suasana Natal sudah bisa dilakukan secara hybrid, ya. Saya nggak tahu di Guntur, ya, di Anugerah kami sudah boleh melakukannya Natal dan Tahun Baru. Orang-orang sudah mulai berlibur walaupun juga harus tetap menjalankan prokes. Di tengah-tengah kita mulai bergerak ingin masuk kehidupan yang new normal, tidak senormal dulu tetapi sudah mulai terbiasa. Kita saat ini masih dibayangi dengan gelombang ketiga. Kita menunggu dalam 1-2 minggu ini, sungguhkah pandemi ini akan berlalu? Atau ada gelombang ketiga oleh karena varian Omicron, ya, sehingga
kita harus mengalami situasi seperti pada bulan Maret ataupun bulan Juli kemarin. Kita belum tahu sampai kapankah pandemi ini akan berlalu. Dan mulailah kita bertanya-tanya, Tuhan, adakah Engkau peduli dengan kami? Ya. Mengapa situasi ini begitu lama terjadi? Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus, pada masa kisah yang saya bacakan tadi, kita renungkan bersama, kita baca tadi, juga mengalami situasi yang kurang lebih sama. Ya. Mereka merasakan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, namun sebagai umat pilihan Tuhan, mereka ada di bawah penjajahan orang Romawi. Dan sudah sekian ratus tahun Tuhan tidak berfirman, Tuhan tidak berkata-kata kepada mereka. Mereka merasakan bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Namun Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah situasi yang demikian, Allah berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus. Dia Allah dan kemudian dia menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah yang sudah berkarya itu, yang selama ini telah berkarya, secara nyata menunjukkan karyanya di tengah-tengah kehidupan umatnya. Secara fisik, mata kepala sendiri, umat Allah boleh melihat Allah berkarya di depan mereka. Dan di dalam peristiwa pernikahan di Kana inilah, mereka boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus, Sang Allah yang menjadi manusia itu, melakukan mujizat air menjadi anggur. Ini menjadi tanda bahwa Allah masih berkarya di tengah-tengah umatnya. Lewat peristiwa ini kita melihat Allah hadir, Allah berkarya di dalam umatnya. Sesungguhnya Allah selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Dia terus berkarya dan dia masih berkarya hingga saat ini. Namun demikian, seringkali kita tidak dapat melihat akan karya Allah tersebut. Bapak Ibu sekalian, melalui peristiwa pernikahan di Kana ini, hari ini kita mau belajar bagaimanakah agar kita bisa melihat bahwa Allah masih berkarya di tengah-tengah kehidupan umatnya. Jika kita ingin melihat, kita ingin merasakan Allah masih berkarya di dalam kehidupan kita, marilah yang pertama kita melibatkan Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua, di situ dituliskan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke pernikahan itu. Jemaat sekalian, dalam peristiwa ini Yesus hadir di dalam pernikahan tersebut. Namun demikian kehadiran Tuhan Yesus, dia hanya hadir sebagai undangan saja. Dan kemudian di ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima kita bisa melihat ternyata di dalam pesta pernikahan itu terjadi sebuah masalah. Di situ dikatakan ibu Yesus berkata kepada Yesus mendatanginya, dikatakan mereka kekurangan anggur. Dan bagi orang pada masa itu, pesta yang kekurangan anggur adalah sebuah aib yang besar. Sama seperti kita kalau sekarang kita pesta pernikahan prasmanan, ya. Ketika pesta itu berlangsung, tiba-tiba kita ketahui bahwa piring, ya, untuk main course itu sudah nggak ada lagi, sudah habis, ya, sudah terpakai semua. Kurang lebih
Demikian Bapak Ibu sekalian. Pasangan ataupun keluarga yang melangsungkan pernikahan di Kana ini, mereka menghadapi sebuah masalah yang besar pada waktu itu. Dan ketika mereka menghadapi masalah ini, barulah mereka melibatkan Yesus di dalam pesta itu. Dan itu pun Bapak Ibu sekalian, oleh karena Maria yang ada di sana. Bukan karena keinginan daripada kedua mempelai atau keluarga. Oleh karena Maria, akhirnya Tuhan Yesus terlibat di dalam pesta pernikahan itu. Bapak Ibu sekalian, bukankah seringkali kita juga demikian? Seringkali kita baru datang kepada Tuhan, baru melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi permasalahan. Bagi pengantin yang ada di dalam kisah ini, wajar mungkin buat mereka kalau mereka tidak dari awal melibatkan Tuhan Yesus di dalam pesta yang mereka lakukan. Oleh karena apa? Oleh karena pada waktu itu, ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat keempat, Ibu, waktuku belum tiba. Artinya, mereka belum tahu siapakah Yesus yang sesungguhnya. Tuhan Yesus belum melakukan mujizat-mujizat, karena mujizat air menjadi anggur adalah yang pertama dari tanda-tanda yang dia lakukan. Namun Bapak Ibu sekalian, seringkali kita sebagai orang percaya, bahkan kami para pendeta pun, kita lupa melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Padahal kita mengaku kita adalah pengikut Kristus. Kita mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Namun kita lupa untuk melibatkannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membagikan apa yang menjadi pengalaman hidup saya. Pada tahun 2015, saya mendapatkan kesempatan oleh karena anugerah Tuhan, gereja mengutus saya untuk boleh belajar bahasa Mandarin ke Taiwan pada tahun 2015. Oleh karena ini adalah pertama kalinya saya pergi belajar ke luar negeri, saya tidak mempunyai pengalaman bagaimana caranya apalagi meng-apply visa gitu ya, sebagai seorang pelajar pada waktu itu. Maka ketika ada seorang penatua dari satu gereja yang biasa mengurus visa ke Taiwan, menawarkan bagaimana kalau saya bantu untuk menguruskan visanya. Tanpa pikir panjang, terus saya berkata, iya tolong bantu saya. Dan kemudian dia pun membantu menguruskan visa. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Saya dapati bahwa visa itu adalah visa kunjungan turis biasa, bukan visa untuk belajar. Orang itu mengatakan, enggak apa-apa, nanti kamu sampai di sana kamu bisa ganti visanya. Maka dengan agak dak-dikduk begitu ya, saya pun berangkat. Ya, kami pun berangkat. Dan ketika sampai di sana Bapak Ibu sekalian, ternyata visa itu tidak bisa digunakan. Kami bergumul, ya. Saya akhirnya datang kepada Tuhan, mohon ampun. Tuhan, saya tidak mencari Engkau ketika saya menghadapi hal ini. Ya. Ketika ada masalah, visanya nggak bisa dipakai, saya baru berdoa kepada Tuhan. Tuhan bantu saya, Tuhan tolong saya. Kami sungguh-sungguh bergumul pada waktu itu bagaimana kami bisa mendapatkan visa yang sesungguhnya untuk sekolah. Dan kemudian atas pimpinan daripada Tuhan, Tuhan mempertemukan kami, saya dengan beberapa orang yang bisa membantu saya mendapatkan visa untuk saya boleh belajar di sana. Dan tidak saja untuk saya belajar, saya bisa membawa keluarga saya ke sana, ya, yang sesungguhnya itu
kecil kemungkinannya bisa terjadi. Saya lupa akan Tuhan ketika hendak melakukan sesuatu. Ketika masalah ada, baru saya datang kepada Dia. Bapak Ibu sekalian, bukankah itu seringkali terjadi dengan kita? Kita lupa mencari Tuhan ketika kita merasakan segala sesuatu baik-baik saja. Kita merasa tidak memerlukan Tuhan. Ketika masalah datang, baru kita datang kepada Tuhan. Atau sebaliknya, ada di antara kita yang ketika masalah datang, kita menjadi kecewa, kita marah kepada Tuhan. Dan akhirnya kita mengatakan, saya tidak memerlukan Tuhan lagi. Karena Tuhan tidak berkarya, tidak saya rasakan karyanya di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu sekalian, dari bagian ini kita belajar, sesungguhnya seharusnya kita tetap melibatkan Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Bagian yang terkecil pun dalam segala kehidupan kita. Marilah kita datang kepada Dia, berdoa, memohon pimpinan Tuhan atas apapun yang kita lakukan. Agar keberadaan Tuhan, karya Tuhan, itu masih bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa melihat karya Allah boleh terjadi dalam kehidupan kita, adalah dengan kita tetap taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun apa yang Ia kehendaki kadang tidak sesuai atau di luar kehendak kita. Pada ayat yang ke-7 sampai ayat ke-8, di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ya, dan kemudian di ayat 8 Tuhan Yesus berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pimpinan pesta. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat ada sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan yang tidak biasa dilakukan oleh orang pada masa itu. Tuhan Yesus menyuruh para pelayan mengisi tempayan, ya, yang untuk membasuh kaki. Bayangkan, bukan tempayan untuk minum. Tuhan Yesus suruh para pelayan-pelayan itu untuk mengisinya sampai penuh. Dan kemudian dari tempayan yang berisi air itu Tuhan Yesus minta, ya, untuk dicedok, itu kemudian dibawa kepada pimpinan pesta. Atau mungkin ketua WO sekarang, ya. Bapak Ibu sekalian, hal ini tidak wajar. Namun demikian apa yang kita lihat masih di ayat yang ke-7 dan ke-8. Di situ dikatakan, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan juga dikatakan, lalu mereka pun membawanya. Para pelayan-pelayan itu, sekalipun apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu sesuatu yang kelihatannya tidak wajar, ya, di luar apa yang biasa mereka lakukan, mereka dengan taat melakukannya. Para pelayan bisa saja berkata, kamu kan anak tukang kayu, ya. Mana mungkin kamu paham tentang soal-soal begini. Kami ini sudah biasa mengatur pesta, ya. Seperti yang saya bilang tadi, WO yang berpengalaman. Namun ya, mereka mau taat kepada apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan Bapak Ibu sekalian, oleh karena ketaatan daripada para pelayan itu, kita bisa melihat di ayatnya yang ke-9. Air yang dicedok itu ketika dibawa kepada pemimpin pesta, air itu berubah menjadi anggur. Dan tidak saja air itu menjadi anggur, di ayat ke-10 di situ pemimpin pesta mengatakan, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah anggur yang kurang baik. Tuhan Yesus memberikan anggur yang terbaik bagi
orang-orang yang hadir di dalam pesta itu. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi sang pengantin. Oleh karena ketaatan, mereka mendapatkan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, oleh karena ketaatan itu, mukjizat terjadi dan hal yang terbaik pun diterima oleh orang-orang di sana. Izinkan saya melanjutkan cerita saya tentang pengalaman hidup saya ketika saya studi di Taiwan. Setelah mendapatkan visa, hal yang kedua yang harus saya lakukan adalah mencari tempat tinggal. Mencari tempat tinggal di Taiwan boleh dibilang gampang-gampang susah. Gampangnya kenapa? Karena ada website khusus yang menyediakan semacam iklan begitu ya. Rumah-rumah mana yang bisa kita sewa, ya, berapa lama, ya, berapa besar, berapa harganya, ya, fasilitas apa saja yang dimiliki. Sangat gampang, lengkap, kita bisa mengontak orang yang memiliki tempat yang hendak disewakan. Namun demikian agak susah-susah juga. Karena apa? Karena kalau pemilik rumah tidak menyetujui kita untuk menyewa, maka kita pun tidak akan mendapatkan tempat demikian. Kami berusaha mencari beberapa tempat, ya. Ketika itu saya ditemani oleh seorang teman saya. Kami dapati satu tempat, tempatnya cukup baik, ya, dekat dengan MRT begitu ya, karena di sana transportasi dilakukan dengan MRT. Ya. Dan ketika saya senang dengan tempat itu, saya menyampaikan kepada yang punya rumah, gitu ya, bahwa saya akan membawa keluarga saya. Ya. Saya punya 2 orang anak waktu itu masih balita, umur 4 dan umur 2 tahun. Ya. Awalnya si pemilik rumah mengatakan, oh nggak apa-apa ya, boleh. Nanti karena sudah malam dia bilang besok aja ya kita janjian ketemu lagi dan kita deal untuk saya boleh menyewa tempat itu. Ketika saya sampai di rumah, tiba-tiba telepon daripada teman saya berbunyi. Ya. Dan pemilik rumah itu menyampaikan, maaf, nggak jadi deh disewain. Kenapa? Karena punya anak kecil, takut mengganggu tetangga di sekitarnya. Orang Taiwan itu cukup menjaga privasi. Ya. Kebanyakan yang menyewa itu adalah orang-orang yang bekerja. Jadi kalau mereka pulang, mereka ingin istirahat. Kalau ada anak kecil, mereka merasa terganggu. Jadi batal. Dan kemudian kami pergi ke beberapa tempat. Ya. Kejadian yang sama terjadi pula. Ketika disampaikan saya hendak bawa keluarga, ada anak yang kecil, mereka pun menolak. Maka saya pun bercakap-cakap kepada teman saya ini, ya. Mungkin bagian ini kita nggak perlu omongin, ya. Kita nggak perlu kasih tahu kalau saya akan bawa keluarga, ya. Diam-diam aja setelah deal baru kita bawa anak-anak, ya, bawa istri, ya, bawa keluarga. Oke, saya pikir itu satu cara yang bisa kita lakukan, begitu ya. Maka kami pun mulai mencari-cari tempat dan kemudian ada satu tempat yang menurut kami cukup baik, begitu ya, saya dan teman saya. Dan dalam proses itu, dalam hati saya berpikir, ya, ketika hendak bertemu dengan pemilik rumah yang terakhir yang saya lihat ini, saya berpikir saya ini pendeta, ya, diutus oleh gereja, ya, mau belajar tapi kok bohong ya, gitu ya. Bohong kalau saya nggak bawa keluarga, gitu ya. Minimal saya nggak ngomong pun sebenarnya itu sudah menyembunyikan kebenaran, benar bukan? Ya. Maka dalam proses itu, ketika dalam perjalanan bersama teman saya hendak bertemu dengan pemilik rumah, ya, saya berkata kepada teman saya, rasanya saya nggak akan bohong deh, ya, nggak baik kalau saya nggak mengungkapkan bahwa saya akan bawa keluarga. Maka akhirnya saya bertemu dengan pemilik rumah dan kemudian kami pun menyampaikan bahwa saya akan membawa keluarga. Dan reaksinya mengejutkan kami. Si pemilik rumah berkata, oh nggak apa-apa ya, yang penting jangan mabok, katanya. Terus teman saya bilang, ini yang nyewa ini pendeta, pasti nggak mabok, katanya begitu. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian,
Ternyata tempat terakhir yang saya lihat dan akhirnya saya bisa tinggal di sana adalah tempat terbaik dari tempat-tempat yang saya lihat sebelumnya. Di depan tempat tinggal saya ada supermarket di mana saya bisa belanja kehidupan sehari-hari. Di dekatnya ada toko barang second, ya, buat orang yang tinggal sementara itu cukup baik. Di dekatnya ada laundry, ya. Dan sepanjang jalan banyak tempat makan, dan menuju ke MRT juga tidak terlalu jauh. Kami bisa melakukannya dengan berjalan kaki. Dan itu ada di jalan besar, Bapak Ibu sekalian. Saya belajar pada peristiwa itu. Ketika kita taat, hal yang terbaik itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam apapun kehidupan kita, ketika Allah menghendaki kita melakukan sesuatu, marilah kita belajar untuk taat. Walaupun kadang itu tidak mudah, walaupun kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ketika kita taat, kita pun akan mengalami sesuatu yang indah. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya melanjutkan kisah Ralph dan Alice. Rupanya setelah melewati radiasi selama sebanyak 37 kali, kondisi Ralph tidak membaik. Di wajahnya, di matanya timbul tumor. Dan kita bisa melihat bagaimana Ralph yang dulunya tampan, wajahnya berubah. Namun demikian, sekalipun dengan wajah yang kondisi demikian, Alice sang istri tetap setia merawat dan mendampingi Ralph. Dalam situasi yang demikian, Ralph tetap memuji Tuhan. Dia tetap beriman kepada Yesus Kristus yang ia percayai. Dia tidak menyalahkan Tuhan dengan keadaannya. Bahkan di tengah-tengah rasa sakitnya, ya, dia masih bersaksi bagi Tuhan. Di dalam kesaksiannya dia berkata, kalau mau minum ya air, itu rasanya seperti minum pecahan kaca, Bapak Ibu sekalian. Begitu sulitnya. Ya, coba bayangkan dia harus berbicara, ya. Tetapi dalam kesaksiannya dia tetap menyaksikan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Ya. Tuhan itu baik bagi dia dan imannya tidak goyah. Inilah yang Ralph tunjukkan bagi setiap kita. Dan Bapak Ibu sekalian, kondisinya makin memburuk, kita bisa melihat, ya, wajahnya makin membengkak, ya, dan fisiknya menjadi lemah. Dia hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Namun dalam kondisi yang demikian, Alice sang istri tetap menemani. Dan akhirnya di usianya yang ke-33, akhirnya Ralph meninggal dunia. Pernikahan mereka tidak lebih dari 1 tahun. Namun pernikahan ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan berharga bagi Alice, sang istri yang ditinggalkan. Dia bisa melihat bagaimana suaminya adalah seseorang yang begitu setia kepada Tuhan, walaupun situasi yang tidak mudah dia hadapi. Kisah ini Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu ingin melihatnya, boleh melihatnya di YouTube. Judulnya adalah Love Never Fail. Mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya ya. Nah ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, Ralph bisa saja dia marah kepada Tuhan, bisa saja dia meninggalkan imannya. Tetapi dalam situasi demikian, ya, dia tetap konsisten. Ya. Dia setia kepada Tuhan. Di awal dia mengatakan dia ingin membina rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Ya. Dan dalam situasi ini dia tetap ingin memuliakan Tuhan di dalam sakit yang dia terima. Alice sang istri, dia juga taat menjadi istri yang setia, mendampingi suami. Bisa saja dia meninggalkan Ralph dalam situasi yang demikian. Tetapi dia mendampingi suaminya. Sebagaimana
Dalam pemberkatan nikah selalu dikatakan, apa yang disatukan Allah tidak dapat dipisahkan manusia. Hanya maut yang memisahkan. Alice mendampingi Ralph sampai kematiannya. Dan Bapak Ibu sekalian, melalui kisah ini sesungguhnya kita bisa melihat bagaimana karya Allah terjadi di dalam kehidupan setiap umatnya. Ralph menjadi inspirasi, Alice juga menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Keluarga Ralph yang dulunya tidak begitu mengasihi Tuhan, mereka bisa melihat iman Ralph yang luar biasa. Mereka menjadi orang percaya. Mereka menjadi pengikut Kristus. Melalui kehidupan Ralph dan Alice, karya Allah itu dapat terjadi. Jemaat sekalian, hingga saat ini Allah masih berkarya dan terus berkarya. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Pertanyaan ini sekaligus juga mempertanyakan, adakah kita melihat karya Allah di dalam kehidupan kita? Adakah kita juga terus berkarya di dalam kehidupan kita? Dengan melibatkan Allah di dalam segala aspek kehidupan kita dan taat kepada kehendaknya. Bukankah sesungguhnya kita bisa menjadi wakil Allah di dalam dunia ini untuk menunjukkan karyanya kepada dunia. Jika Ralph dan Alice bisa melakukannya, tentunya kita juga bisa melakukannya. Biarkan Allah bekerja di dalam kehidupanmu, agar karya Allah terus bekerja di dalam kehidupan umatnya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur